Halo Spradik, POD Talki HC bersama host kita Dr. Hafizul Akbar sebagai host dan tentunya narasumber kita Dr. Ayu Reski Oktariani spesialis anak. Wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Sobat IHC semua? Saya doakan semoga semua yang menonton video ini baik di semua sosial media, semoga dalam keadaan kondisi yang sehat walafiat. Pada pagi hari ini, saya Dr. Hafizul Akbar ditemani dengan Dr. Ayu Reski spesialis anak, dokter yang baru bergabung di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang nih. Kita di sini akan coba berbincang-bincang sedikit, berbagi ilmu dengan Dr. Ayu Reski spesialis anak mengenai imunisasi. Ini udah sama pakarnya nih, sama Dr. Ayu Reski spesialis anak. Nanti kita coba bahas mengenai imunisasi dan sampai mengenai ke imunisasi HPV nih yang baru banget yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Lebih lanjutnya nanti bisa kita langsung tanyakan kepada Dr. Ayu Reski spesialis anak. Sebelumnya, apa kabar Dr. Ayu? Alhamdulillah baik dokter. Baik ya, alhamdulillah. Dok, ini dok, kita Gimana? mau nanya-nanya nih dok mengenai imunisasi. Boleh. Kan kalau imunisasi itu banyak ya dok ya. Ada yang dari 0 bulan ya dok, Betul, sampai berapa? Ada tahun nggak sih dok? Kalau di anak ya, Iya, kalau di kalau di anak, anak. kalau di bagian anak itu dari baru lahir Ya. sampai 18 tahun. Sampai 18 tahun. Oke. Mungkin dokter bisa jelasin secara singkat nih dari yang 0 sampai selesai gitu. Imunisasi yang wajib apa aja tuh? Oke, kalau misalnya wajib, nggak ada lagi wajib ya sebenarnya ya. Kalau dari pemerintah itu adalah imunisasi rutin yang lengkap gitu. Jadi sebenarnya moms and dad atau ayah bunda atau ibu bapak itu nggak perlu ngafalin apa aja sih yang akan kita jadwalkan imunisasi gitu. Sebenarnya nanti kalau misalnya ibu bapak punya anak lahir baru akan dikasih buku ini, ada 2. Kalau misalnya dia bayi kecil kurang dari yang prematur dia akan mendapatkan buku KIA khusus bayi kecil. Tapi kalau misalnya bayinya normal aterem, dia akan mendapatkan buku kesehatan ibu dan anak ini. Nah di sini semua akan dicatat gitu. Jadi ibu bapak, ayah bunda, mom and dad nggak perlu lagi bingung. Oh ya habis ini kita jadwalnya apa sih? Nah di buku ini ada jadwal tentang imunisasi pada anak. Contohnya kalau misalnya bayi baru lahir, kita kan selalu dari pemerintah itu sudah ada vaksin hepatitis B0. Jadi setiap bayi baru lahir akan divaksin hepatitis B0. Kemudian nanti ada polio 0, kemudian nanti di 1 bulan ada BCG yang bertanda itu loh dok. Oh iya, Nah, yang bikin kita scar ada kan, gitu dok ya? Iya. nah itu. Terus habis itu nanti ada di bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan keenam gitu. Sampai terakhir di bulan 9 campak. Seperti yang kita tahu semua gitu. Nanti di buku ini ada nih. Nah, di sini ada jadwal imunisasi. Biasanya nanti akan kita jadwalkan dokter anaknya atau bidannya akan menjadwalkan. Jadi Bapak Ibu cukup melihat catatan ini. Oh ya, habis ini apa sih? Habis ini apa? Gitu. Jadi nggak perlu menghafalin. Oh iya, nanti bulan ini dapat gitu. Gitu sih. Sekarang sih udah nggak perlu repot-repot nih untuk mom, dad, ayah atau ibu yang di rumah atau sobat IHC semua nggak perlu repot-repot. Ngapain dihafalin? Karena memang udah ada kalendernya tuh dari buku KIA. Jadi Dan jangan pemerintah lupa. nih. Betul. Jadi jangan lupa Kemenkes. datang ke Paskes satunya untuk Betul. mendapatkan buku KIA tersebut. Kalau nggak dapat, Kalau nggak dapet, minta. Takutnya kelupaan. Betul Gitu. sekali. Dok, ini ada Gimana? beberapa pertanyaan dari masyarakat yang mungkin akan saya tampung nih. Boleh. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan, yang paling sering diajukan pada saat kita ingin melakukan imunisasi. Yap. Contoh kasus dok, misalkan ada seorang ayah atau seorang ibu yang memang sudah mempunyai anak, usia anaknya mungkin kita anggaplah 3 bulan atau 2 bulan lah ya dok ya. Boleh. Harusnya 2 bulan itu udah kita berikan DPT. Namun pada saat hari itu ternyata baik si anaknya yang sakit, mungkin ya demam, atau ayah atau ibunya lagi sibuk kerja nih, atau lagi ke pasar mungkin dok. Kita nggak tahu nih. Dia nanya, dok gimana dok, kita ketinggalan, harusnya kemarin kita melakukan vaksinasi. Sekarang udah lewat harinya, gimana ya dok ya? Oh nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Secepatnya misalnya telat tidak sesuai jadwal, tapi masih dalam biasanya akan dikasih tahu berapa lama range-nya. Biasanya sebulanan. Kalau seandainya telat bisa kita kejar gitu. Tapi kalau misalnya masih dalam waktunya
secepatnya aja ibu datang kapan. Misalnya memang bisanya minggu depan ya datang minggu depan. Kalau datangnya ternyata bisanya baru bulan depan lagi, kita jadwalkan, namanya ada imunisasi kejar. Imunisasi kejar ini yang dari 0 sampai 9 bulan tadi bisa kita kejar sampai usianya sesuai dengan jadwalnya gitu. Berarti nggak Jadi masalah tidak ya? perlu takut. Oke? Nggak masalah berarti dok ya, aman Insya aja. Allah aman. Kalau misalkan imunisasi kejar itu apakah ada efeknya terhadap si anak tersebut nggak dok? Enggak sih, kalau imunisasi kejar sama aja, cuma memang waktunya aja yang nanti kita jadwalkan ke depan sesuai dengan jadwal yang harusnya dia dapat gitu. Berarti untuk apakah ada pengurangan efektivitas daripada obat tersebut? Oh, no. Berarti tidak ada ya dok ya? Cuman Tidak sama sekali. tetap setiap vaksin ada efek samping setiap vaksinnya dok ya? Biasanya iya. Paling sering tuh efek samping dari vaksin-vaksin yang ada itu apa ya dok ya? Yang paling sering adalah biasanya nih demam, bengkak pada tempat suntikan, nyeri pada tempat suntikan, atau kemerahan pada tempat suntikan. Tapi itu biasanya yang istilahnya yang paling sering ya. Ada juga yang paling jarang banget, itu namanya reaksi anafilaktik. Nah, reaksi anafilaktik ini yang biasanya menyebabkan kematian. Kenapa? Karena biasanya dia alergi gitu. Nah, gimana kita tahu dia alergi atau enggak? Karena kan bayi ya, anak. Kita nggak ada yang tahu karena reaksi itu, namanya reaksi anafilaktik ini terjadi tuh tidak kita duga. Makanya ketika kita lakukan imunisasi, kita akan observasi dulu sampai 30 menit. Nah, jika tidak ada reaksi alergi dan sebagainya, insya Allah anaknya aman. Gitu. Kalaupun misalnya nanti nih terjadi habis vaksin anaknya demam, habis vaksin anaknya bengkak gitu, laporin ke tempat yang melakukan vaksin. Bisa ke dokter anaknya atau bisa ke bidannya. Jadi nanti biar jelas nih, oh ini tuh memang karena imunisasi atau bukan. Seperti itu. Biar dokter yang memeriksa pun tahu ya dok, oh sebelumnya ternyata anak ini sudah vaksin atau memang bukan karena vaksin demamnya. Biar kita tahu penyebab daripada anak ini bisa demam ya dok ya? Betul sekali. Oh iya dok, Hafiz sempat membaca bahwa kalau untuk vaksin HPV itu tergolong baru ya dok ya di Indonesia ini ya? Sebenarnya baru enggak ya. Sebenarnya mulainya pertama itu dari tahun 2016 sudah dicanangkan bagi wanita untuk dilakukan vaksin HPV. Cuma memang kan bentar lagi nih bulan Agustus ya. Biasanya bulan Agustus ini adalah bulan imunisasi anak sekolah gitu. Jadi dari tahun 2023 pemerintah sudah mencanangkan namanya vaksin HPV untuk anak-anak perempuan usianya 11 tahun di saat anak usia kelas 5 SD gitu. Kalau untuk bias itu nanti datang dari vaskesnya itu ya dok ya? Betul. Yang nanti datang buat periksa-periksa ya? Betul. Nanti bekerja sama dinas kesehatan sama dinas pendidikannya. Jadi nanti memang dari sekolahnya menjadwalkan, dari dinasnya akan datang seperti itu. Oke. Terus kalau misalkan untuk vaksin HPV ini sendiri, itu kan memang khusus perempuan aja dok? Atau buat cowok boleh nggak nih dok? Sebenarnya boleh. Cuma saat ini memang sasaran pemerintah ke anak perempuan dulu. Mungkin ke depan ada rencana untuk anak laki-laki seperti itu. Kalau misalkan nih dok, pada saat pengen dilakukan nih. Dokter tahu apa sih HPV itu apa sih? HPV, tahu nggak? Oh saya tahu. Nah, tuh. Kira-kira dokter bisa menjelaskan dok, biar teman-teman di rumah bisa penasaran nih. Gini, HPV itu apa dari definisi atau pengertiannya apa? Ini udah langsung HPV aja nih. Iya nih. Langsung lompat. HPV itu apa dok? Coba dok dijelasin dok. Jadi HPV itu adalah Human Papilloma Virus. Jadi si HPV ini dia banyak tipenya, ada 6, 11, 18, 26. Nah, si HPV ini kalau misalnya kita terjangkit virus ini, kemungkinan untuk kita sakit CA cervix atau kanker mulut rahim buat perempuan itu tinggi gitu. Jadi dengan vaksin HPV di usia 11 tahun atau di kelas 5 SD ini mudah-mudahan dapat mencegah terjadinya CA cervix di masa yang akan datang. Seperti itu dokter. Karena ternyata kalau di banyak data disebutkan kalau misalnya ternyata CA cervix ini tuh di Indonesia tuh angka kematiannya tuh tinggi loh pada dewasa muda gitu. Makanya sekarang pemerintah lagi mencanangkan vaksin HPV pada anak usia 11 tahun seperti itu. Kalau misalkan nih dok, ternyata anak ini udah kita vaksinasi, apakah itu bisa
100% nih anak kita kalau udah divaksinasi HPV kita nggak bisa kena CA cervix nih dok. Pasti orang bilang, kan saya dulu udah pernah nih vaksin HPV, masa masih kena gitu. Oke, baik. Kalau itu dok, sebenarnya imunisasi ini kan sebenarnya tidak, istilahnya kalau kita imunisasi terus nanti kita ke depan tidak sama sekali sakit. Oh enggak. Jadi imunisasi ini adalah salah satu cara untuk mencegah kalau misalnya kita terkena penyakit itu dapet yang parah gitu. Jadi seenggaknya pun kalau misalnya kita sakit yang itu, tapi kita tidak dapatkan komplikasi yang berat seperti itu. Contohnya aja nih ya dok ya, misalnya nih anak kita vaksin campak umur 9 bulan dok, ya kan? Nah umur 9 bulan, terus apakah nanti kita sampai usia 2 tahun anaknya nggak dapet campak? Oh belum tentu. Kalau seandainya di lingkungannya ternyata memang lagi rame yang sakit campak, ternyata dia tertular, kebetulan daya tahan tubuhnya lagi rendah, ya bisa jadi dia kena campak, tapi dia tidak mendapatkan komplikasi yang lain seperti BAB cair atau BAB cair yang berat atau sakit pneumonia. Seperti itu dokter. Jadi nggak 100% bisa, cuman kita maksudnya adalah bentuk ikhtiar atau berharap semoga kalaupun kena nggak sampai yang benar-benar berat kondisinya gitu dok ya? Betul. Kalau untuk HPV sendiri, ada vaksin HPV itu ada efek sampingnya apa dok? Sama seperti imunisasi lainnya. Pada umumnya ya dok ya? Pada umumnya. Jadi dia ada demam, kemudian nyeri kepala paling. Kemudian kalau misalnya di tempat lokal yaitu bengkak, merah, sama nyeri pada tempat suntikan. Terus efek samping lainnya ya sama kayak yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Untuk kasus-kasus yang jaraknya bisa terjadi reaksi alergi ya berupa anafilaksis, tapi itu dilaporkannya sedikit sekali. Gitu, dokter. Misalkan dok, saya kasih kasus yang kayak sama yang kayak tadi dok. Misalkan anaknya itu pada saat didatangi oleh pihak tim nakes untuk kita lakukan imunisasi Vaksin. HPV, ya. Cuman pada saat itu anaknya masih menolak. Itu kan anaknya udah 11 tahun tuh, tapi dia bilang dari orang tua belum menyetujui untuk dilakukan vaksin. Terus lambat laun dia kepikiran nih, udah usia 18, dia udah punya pemikiran dia sendiri, terus kepikiran ternyata banyak manfaatnya. Ya udah deh, aku mau. Cuman kan nanti jatuhnya dia akan pergi dengan sendirinya ya dok ya, nggak dengan program pemerintah ya. Itu ada masalah nggak dok kalau misalkan kita tunda dari yang harusnya 11 tahun sudah didapatkan vaksinasi tersebut, cuman baru dilakukan mungkin entah usia 18 tahun atau 20 tahun, itu gimana dok? Sebenarnya dampaknya nggak ada ya, cuma memang istilahnya kan sudah ada penelitian yang kalau seandainya kita lakukan usia segini, kemungkinan resikonya akan berkurang gitu ya. Cuma kalau misalnya dia dilakukannya telat, di atas 18 tahun gitu, mungkin resikonya tidak sebesar yang tidak sekecil yang imunisasi pada saat usia 11 tahun gitu. Memang berarti paling bagusnya itu adalah pada sedini mungkin ya dok ya, di usia 11 tahun tersebut. Gitu. Kalaupun misalnya kelas 5 SD dia tidak divaksin, kita bisa kejar, tapi nanti istilahnya akan janjian ya mungkin sama pihak terkait, bisa ke puskesmas atau gimana, itu kita kejar di usia di kelas 6 dan di kelas 9 atau kelas 3 SMP. Itu dari pemerintah ya, gratis. Tuh, betul. Kalau misalkan dari pemerintah gratis, teman-teman nggak perlu membayarkan sepeser pun, karena memang sudah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk pemberian vaksinasi atau imunisasi tersebut. Gitu. Vaksinasi cuma 1 kali ya. Jadi tidak 2 dosis, tapi cukup 1 kali. Karena ternyata terakhir WHO sudah merekomendasikan kalau vaksin HPV dengan 1 dosis itu cukup untuk mencegah terjadinya resiko CA cervix ke depan. Gitu. Oke. Terus dok, mungkin dari dokter sendiri ada masukan atau tips untuk mom, dad, atau ayah bunda di rumah sana untuk Sobat IHC ini, kalau ada baik itu saudaranya atau siapapun itu, ada orang yang masih belum terbuka pikirannya mengenai vaksinasi atau imunisasi ini. Bagaimana kita sebagai saudara atau nakes ya dok ya, untuk mengedukasi agar vaksinasi atau imunisasi itu adalah
tujuan yang bagus gitu loh untuk meyakinkan kepada orang tersebut. Oh, Gimana? kalau misalnya itu ya monggo sih bertanya dengan ahlinya. Silahkan datang untuk konsultasi. Ya, betul sekali. Ini mumpung kita ada ahlinya nih, Dr. Ayu Rizky, spesialis anak, yang kebetulan yang baru bergabung di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang. Teman-teman atau Sobat IHC, Mom and Dad, bisa langsung konsul ke Dr. Ayu Rizky, spesialis anak. Baik melalui poliprioritas, yaitu dari hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 12 sampai jam 2 siang, atau untuk dari Senin sampai Sabtu dari jam 9 sampai jam 12 untuk poli BPJS-nya. Betul. Gitu. Gitu. Oke. Mungkin dari saya sekian. Ada tambahan mungkin dong, dokter? Mumpung nanti ada tanggal 23 Juli itu merupakan Hari Anak Nasional, monggo loh Moms and Dad konsultasi ke RSBT. Iya, betul. Sesuaiin jam yang udah Hafiz kasih tahu, nanti jangan lupa ke Poli Dr. Ayu Rizky, spesialis anak, atau dokter spesialis anak manapun. Gitu, ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya.